Seringkali jadi beberapa temen itu masih menganggap jadi keris baru itu selalu jelek ya. Jadi istilahnya memandang sebelah mata lah atau tidak layak dikoleksi. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Ketemu lagi dengan saya Teddy Wahyono di channel tempat mengenal keris dan pusaka Nusantara lainnya dengan akal sehat dan hati terbuka. Nah, sebentar lagi kita akan merayakan kemerdekaan kita ya, Negara Kesatuan Republik Indonesia ya. Nah, kali ini saya akan membahas tentang keris Kamardikan ya. Sebenarnya kita lebih ke arah keris yang dibuat di zaman kita ya, atau setelah zaman kemerdekaan itu disebut keris Kamardikan atau mengacu pada keris-keris baru ya kalau kita bicaranya sekarang ya. Nah, seringkali jadi beberapa temen itu masih menganggap jadi keris baru itu selalu jelek ya. Jadi istilahnya memandang sebelah mata lah atau tidak layak dikoleksi ya. Apakah benar seperti itu? Nah, nanti akan kita bahas ya. Nah, sebelum saya bahas, buat teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe dulu biar tidak ketinggalan informasi dari channel ini. Nah, ngomong-ngomong tentang keris baru atau keris Kamardika, jadi ini adalah salah satu keris baru saya ya, saya sangat menyukainya ya. Nah, ini salah satu koleksi saya ya, keris Lot 7 atau keris Kamardikan ya. Nah, keris-keris baru atau yang di zaman kita disebut keris Kamardikan itu sebenarnya nggak semuanya jelek ya, karena kalau teman-teman tahu masih banyak di sini istilah pembuat keris yang disebut empu ya, yang masih istilahnya memakai keris itu jadi nggak sembarangan, nggak asal bikin ya. Jadi tetap ada ritualnya, ada doa-doanya ya. Walaupun memang di zaman sekarang selain ada empu keris, sekarang itu banyak dikenal istilahnya pengrajin ya. Dalam artian mereka mungkin masih dalam taraf belajar ya, atau memang sengaja membuat keris dalam jumlah banyak ya, tanpa ritual atau tanpa doa-doa apapun ya, dan tujuannya memang sebagai barang komoditi, dan memang ada seperti itu. Jadi harus dibedakan ya, jadi yang keris dibuat pengrajin yang dibuat dalam jumlah banyak yang sering disebut keris kodian atau koden, sama keris yang memang dibuat para empu di era sekarang ya, keris Kamardikan. Nah, kita bicara tentang keris Kamardikan yang memang dibuat secara khusus ya, atau yang dipesan secara khusus kayak gitu ya. Nah, sebenarnya keris yang sekarang kita sebut keris Kamardikan tentu beberapa puluh tahun lagi, beberapa ratus tahun lagi akan menjadi sebuah keris sepuh ya, keris sepuh. Dan ini sebenarnya sama ya, sejak zaman dulu yang kita kenal sebagai keris Singosari, keris Mojopahit, itu dulu awalnya adalah keris baru ya, keris baru ya. Dan bahkan keris-keris legend atau beberapa keris legend itu sebenarnya adalah keris baru. Kalau mungkin teman-teman yang awam tentang keris pun mungkin yang paling kenal, paling sering dengar adalah keris empu gandring. Nah, itu adalah keris milik Ken Arok ya. Jadi Ken Arok itu yang pesan keris waktu dia masih prajurit itu ya, sampai akhirnya dia nanti menjadi seorang raja Singosari ya. Jadi pusakanya adalah keris baru itu yang dipesan ke empu gandring, yang dikenal dengan keris empu gandring. Jadi itu adalah keris baru ya, kayak gitu ya. Kalau teman-teman tahu juga yang terkenal dengan pusaka Mojopahit Kiai Sengkelat itu juga adalah keris baru yang dibuat konon oleh empu Supo. Jadi itu keris baru, bahkan waktu hilang yang disuruh mencari empunya sendiri yang membuat ya. Jadi kenapa sih ada punya nggak bikin lagi yang baru gitu? Karena memang ada beberapa hal, terutama dalam keris yang dalam pembuatannya kayak materinya khusus, terus doa-doanya khusus, jadi mungkin akan sulit diulang lagi kayak gitu ya, walaupun bisa gitu loh ya. Jadi intinya keris baru itu punya nilai sendiri ya. Bahkan kalau teman-teman kenal keris Nogososro itu sama, itu dulu juga pernah baru ya, jadi itu pusaka baru ya. Ya konon waktu itu di Majapahit ada banyak permasalahannya ya, mulai perang saudara, terus paceklik, terus istilahnya kerusuhan dan lain-lain tuh ya. Nah, itu makanya terus dibuat sebuah keris Nogososro ya, yang konon
simbolnya kayak naga bersisik 1000 karena untuk mengatasi berbagai masalah yang muncul lah gitu ya. Nah jadi seperti itu ya. Jadi banyak sekali keris-keris yang sebenarnya yang legend-legend dulunya itu baru ya. Jadi sama mungkin keris kita yang sekarang ini pada saatnya beberapa ratus tahun lagi itu juga akan menjadi sebuah keris sepuh. Sebenarnya kalau yang kenapa kok banyak yang tidak suka atau anti dengan keris baru, rata-rata alasannya sama ya. Katanya empu sekarang tidak bisa membuat keris seperti empu-empu zaman dulu. Sebenarnya nggak selalu ya, kalau teman-teman pernah ngalami sendiri, nggak pesan sendiri, atau punya teman-teman yang sudah pernah pesan keris sendiri, itu pasti ada pengalaman cukup menarik tentang keris barunya tersebut ya. Jadi seperti itu ya. Nah, kenapa ini penting? Jadi tiap zaman itu memang harus ada keris yang dibuat. Jadi nanti tradisi keris itu tidak akan mati. Bayangkan kalau misalnya di era Mataram tidak ada yang mau membuat keris baru. Jadi mungkin di era Pajang sudah berhenti. Maka sekarang kita tidak akan mengenal keris-keris Mataram, keris era nom-noman atau keris yang dibuat setelah Mataram terbagi menjadi Surakarta, Yogyakarta itu. Mungkin kita tidak akan mengenal keris-keris tersebut ya, tapi buktinya kan kita mengenal. Dan memang tiap era itu selama tradisi keris masih dipertahankan, artinya ada yang pesan keris, maka empu pembuat keris itu akan tetap ada. Bayangkan kalau nggak ada yang pesen, lampu membuat apa gitu loh. Karena sekali lagi dari zaman dulu sampai zaman sekarang, keris-keris yang kita anggap pusaka itu memang keris yang dipesan secara khusus. Jadi kalau tidak ada yang pesen, otomatis tidak akan ada keris yang tercipta, yang dibuat. Jadi seperti itu ya. Nah, mungkin itu saja dari saya, dari sekilas tentang keris baru atau yang zaman kita disebut keris Kamardikan ya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like dan subscribe-nya. Socaning jiwangganira jerkatara lamun pocapan pasti lumuh kasor kudu unggul sumenggo sesongaran yen mangkono kena ingaran katungkul karem ing reh kaprawiran. Mata hati dalam jiwamu pasti selalu kelihatan kalau berbicara, tidak mau kalah harus menang, merasa bisa menyombongkan diri. Kalau demikian itu dapat disebut terlena, senang terhadap kesaktian.